Yandra Fahmi ini adalah tokoh muda kita, banyak bergerak di bidang pertambangan, salah satu tokoh besar di sana, tadi sudah diperkenalkan, punya bidang usaha, high end, ya, salah satu dealer Mercedes di Jakarta, tapi beliau ini juga pengurus inti dari Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang, dan saya masih ingat waktu ada korban kekerasan sahabat-sahabat kita warga Minang di Papua, beliau menyumbang langsung 1 miliar ya untuk meringankan beban. Terima kasih Pak Fahmi atas empati dan juga charity yang Bapak lihatkan, mudah-mudahan menular pada yang lain. Kami persilakan Pak Yandra untuk memberikan pendapatnya. Assalamualaikum Pak Fahri Jalal. Waalaikumsalam Pak Yandra, silakan Pak. Assalamualaikum teman-teman, saudara-saudara, abang-abang. Saya dapat diikut bicara dalam dialog internasional digagas oleh diaspora Ranah Minang ini, Pak. Pak, saya pertama saya juga ngucapin salam juga kepada Bapak Profesor Jurnalis Sudin, Dr. Adrianus Caniago, dan Bapak Jurnalis Ilyas. Pak Fahri Jalal, alhamdulillah memang kalau kita lihat situasi yang COVID-19 saat ini, memang seluruh dunia usaha memang pasti sangat mengalami kemenurunan, kayak apalagi kita ya di dalam industri mobil ya. Otomotif mobil itu Pak, otomotif tahun 2019 secara nasional Pak, itu hampir sekitar 90.000 Pak, 90.368 secara nasional Pak. Tapi di tahun 2020 bulan Maret ini itu turun 15% sampai 76.000 Pak. Nah, itu juga melemah lah dari sisi otomotif Pak ya. Terus dari tambang batu bara yang tahun 2019 kemarin mungkin hampir HBA-nya itu sekitar $91, hari ini $66 Pak. Memang kita juga sangat juga merasakan Pak. Tapi menurut saya Pak, kita hari ini kita harus kuat Pak dalam menghadapi persoalan seperti ini. Alhamdulillah saya Pak dari beberapa perusahaan saya tambang, terus dealer Mercedes sama properti Pak, kita juga sampai hari ini nggak ada juga kita mau mem-PHK atau tidak memberikan THR kepada karyawan segala macam. Itu karena apa Pak? Karena saya yakin Pak, di dalam katanya di dalam kesulitan itu pasti akan ada akan muncul lah kemudahan-kemudahan Pak. Jadi dalam usaha itu juga saya pikir harus juga kita berani mengambil situasi hari ini Pak, mengambil suatu yang orang takut, kita juga harus melakukan hal-hal yang berani Pak. Hal yang berani itu contoh, banyak pengusaha-pengusaha saya lihat teman-teman saya bilang merumahkan pegawai-pegawainya Pak. Tapi kita pikir kalau kita melakukan cara seperti itu Pak, kita seperti tidak peduli bahwa mereka itu bekerja selama ini dengan kita, terus dalam kondisi kayak gini, apakah kita juga nggak mau berkorban dengan apa yang kita ada Pak, untuk juga kita membantu supaya tetap karyawan kita bisa berjalan, bisa gajinya mereka dapat, dan mereka juga tetap mau juga membantu kita usaha dengan dengan maksimal gitu loh Pak. Nah, jadi kesan saya Pak yang untuk dunia usaha Pak, kalau memang yang tadi ada Bapak yang dari Sumatera Barat itu bilang bahwa kalau ditambah 2 bulan 3 bulan lagi Pak, memang situasi agak lumayan makin berat Pak. Nah, jadi perhitungan saya ke depan ini Pak, untuk usaha apapun yang kita lakukan usaha Pak, walaupun kita di rumah atau misalnya menjaga jarak untuk di luar Pak, tetap harus berusaha Pak untuk supaya pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kita anggap kurang maksimal, kali ini harus maksimal untuk menjaga kita di usaha-usaha yang akan datang Pak. Rasa itu Pak, dan mungkin ada pertanyaan aja Pak.